Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Ya, saya berharap semua jemaat yang hadir dalam ruangan ini dan jemaat yang beribadah secara live streaming di rumah juga diberkati Tuhan ya, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan pagi ini nanti kita akan menyaksikan upacara pembaptisan ya. Dan juga nanti setelah kebenaran firman Tuhan dari hambanya akan dilanjutkan untuk perjamuan Tuhan ya. Bapak Ibu yang di rumah yang mengikuti live streaming dan yang sudah mengambil roti maupun anggur, jadi nanti bisa mengikuti aba-aba dari sini ya, dari mimbar ini ya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan buka ibadah kita pada kesempatan pagi ini. Saya mengajak untuk seluruh sidang jemaat dalam ruangan ini untuk bangkit berdiri dan kita akan membaca kebenaran firman Allah yang saya ambil dari Mazmur pasal yang pertama ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang pertama ya. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Mari kita, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kita akan tunduk kepala dan kita akan mulai mengawali ibadah kita bersama di dalam doa. Mari kita tunduk kepala. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik. Biarlah setiap kami boleh merenungkan kehidupan kami, bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada oleh karena anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami boleh menghirup udara segar pagi ini, mengikuti ibadah baik secara langsung maupun live streaming dengan selamat. Kami berdoa Bapak, biarlah Mazmur pasal 1 ini menjadi doa kami, menjadi kerinduan kami, dan kami hidup di dalamnya. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar Tuhan menuntun seluruh rangkaian pelayanan kami pagi ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap untuk mempermuliakan Tuhan. Kami siap mempersiapkan hati, pikiran, roh, jiwa kami. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di gereja maupun di rumah yang mengikuti ibadah secara live streaming. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Penyertaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Mari kita patut bersyukur pribadi lepas pribadi atas kebaikan Tuhan menuntut langkah kehidupan kita. Mari berikan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita memuji Dia, kita memuja Dia. Seperti wanita yang datang di hadapan Tuhan, mengurapi kaki Yesus. Mari dengan sepenuh hati kita akan puji Tuhan. Beriku hati untuk menyembah-Mu Tuhan. Untuk memuja-Mu, beriku hati
memujamu, beriku hati memujimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurap. Dengan sepenuh hati kita akan pujikan dari awal. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan puji Tuhan. Beriku hati, beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk memujamu, beriku hati untuk memujamu, beriku hati memujimu Tuhan, hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang murah. Dengan sepenuh hati kita nyanyikan lagu ini dari awal. Beriku hati menyembahmu Tuhan, beriku hati, kami mau menyembahmu Tuhan, untuk menyembahmu, beriku hati memujamu, beriku hati, mari puja Tuhan kita, untuk memujamu, beriku hati, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi, seperti wanita yang datang mengurapi, seperti wanita yang datang mengurapi. Biarlah seperti wanita yang datang mengurapimu Tuhan, seperti wanita yang datang mengurapimu. Mari sembah Tuhan kita dengan kesungguhan hati kita. Biarlah seperti wanita datang mengurapimu Bapa, menangis di bawah kakimu. Ini hati kami, ini penyembahan kami Bapa. Kami mau membawa seluruh hidup kami kepadamu, seperti wanita mengurapimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami mau mengasihimu Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik. Seperti wanita mengurapimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik. Katakan sampai akhirku menutup mata, sampai akhirku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.
kehidupanku. Ku tetap setia, ku berlayar sampai akhir, ku menuju masa. Ku menuju masa, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia melayani. Biarlah kita tetap setia melayani Tuhan kita. Ku tetap setia melayani-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus, dan segala pujian hormat hanya bagi namanya. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan menyaksikan acara pembaptisan di Gereja Baptis Indonesia Palembang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita menyaksikan upacara pembaptisan pada kesempatan pagi ini, saya akan menyampaikan, membacakan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Kolose pasal yang kedua, ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Kolose pasal yang kedua, ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baptisan merupakan suatu perintah firman Allah. Ketika orang sudah percaya kepada Yesus, mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat dari kesalahan dan dosa-dosanya, maka dengan ketaatannya terhadap firman Allah, dia dibaptiskan sesuai dengan firman Tuhan. Ada 5 poin yang akan saya bacakan kepada kita sekalian secara singkat. Ya. Dasar pelaksanaan upacara pembaptisan. Yang pertama, sebagai lambang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Di saat orang dibaptis masuk ke dalam air, itu melambangkan kematian, kemudian keluar dari air itu melambangkan kebangkitan Yesus. Yang kedua, sebagai tanda pertobatan dan pengakuan dosa. Seperti di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 38. Orang banyak yang mendengar firman yang disampaikan Petrus bertanya, saudara-saudara, apa yang harus aku perbuat? Lalu Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberikan dirimu dibaptis. Yang ketiga,
Baptisan adalah sebagai pernyataan iman kepada Tuhan Yesus. Menyatakan imannya kepada Tuhan Yesus. Bahwa aku yang dibaptis, orang yang dibaptis adalah benar-benar percaya Yesus. Menyatakan kepada Tuhan Yesus, aku percaya dan menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang keempat, sebagai tanda ketaatan terhadap perintah Tuhan Yesus. Ya, perintah Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan, pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptislah. Ya, ini bagian daripada ketaatan atau pernyataan kita, ya, selain menyatakan iman kita pada Yesus, membuktikan ketaatan. Yang terakhir adalah sebagai pernyataan hendak, ya, memelihara persekutuan tubuh Kristus. Jadi ketika orang dibaptis, dia otomatis masuk sebagai anggota tubuh Kristus. Baik secara universal maupun secara lokal, menjadi anggota gereja di tempat ini. Saya berharap ini cukup jelas, dan siapa yang dibaptis adalah orang yang percaya. Kalau orang yang belum percaya tidak akan pernah dibaptis. Mereka sudah mengikuti kelas selama kirang lebih 5-6 bulan masa pandemik ini, ya. Kiranya mereka tetap kita doakan, dan mereka akan terus bertumbuh dalam iman dan boleh juga menjadi saksi Kristus. Mari kita doakan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan upacara pembaptisan berlangsung. Kami menyerahkan calon-calon pembaptisan ini, ya Tuhan, yang akan menyatakan imannya, yang telah mengambil sebuah keputusan untuk mengikut Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka. Biarlah mereka tetap kuat, teguh, dan terus mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam menjalani kehidupan, dan boleh menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus untuk memberitakan firman kepada dunia yang belum mengenal Engkau. Dalam nama Yesus kami serahkan waktu ini sepenuhnya. Haleluya. Amin. Silakan untuk mempersiapkan diri calon-calon baptisan.
Saudari Teresia Julianda. Di hadapan sidang jemaat, saya bertanya kepada Anda, apakah engkau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Iya. Oleh karena pernyataan imanmu di hadapan sidang jemaat, saya akan membaptiskan saudara dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara Timotius Aryo Perdana Teja, izinkan saya bertanya kepada Anda, sebagaimana firman Tuhan berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kata Tuhan Yesus. Apakah engkau percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan menuju surga? Iya, saya percaya. Apakah engkau percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Iya, saya menerima. Oleh karena pernyataan imanmu, saya akan membaptiskan saudara dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Stephen Pramana Putra, izinkan saya bertanya dan tolong sampaikan dan jawab dengan jujur. Apakah engkau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib dan menebus dosamu, dan kau mau menerimanya sebagai Tuhan dan mau hidup untuk kemuliaannya? Ya, saya percaya. Oleh karena pernyataan imanmu di hadapan sidang jemaat, saya membaptiskan saudara dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara Jimilin ya. Oke. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah begitu mengasihi dunia yang berdosa dengan mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa setiap orang yang percaya. Apakah engkau percaya dan menerimanya Dia, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Ya, saya percaya. Oleh karena pernyataan imanmu di hadapan sidang jemaat, saya membaptiskan saudara dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apakah engkau sungguh-sungguh mempercayai Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu? Ya, saya percaya.
Oleh karena imanmu, saya membaptiskan Anda dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Abun Suwandi, di hadapan sidang jemaat dan di hadapan Tuhan saya akan bertanya, tolong jawab dengan jujur. Apakah engkau yakin dan percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat dan Tuhanmu? Saya yakin secara pribadi. Baik, dan engkau menerimanya sebagai Tuhan dan juru selamatmu? Ya. Oleh karenanya, maka saya atas nama Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Palembang membaptiskan Anda dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Arta Naomi Nainggolan, sesuai dengan kepercayaan imanmu dan sebagaimana kebenaran firman Allah bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, apakah engkau mempercayai dan beriman menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Ya, saya percaya. Oleh karena pernyataan imanmu lah, saya atas nama Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Palembang membaptiskan saudara dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Yenriko Marpaung, saya akan bertanya kepada Bapak sebagaimana azas kebenaran firman Allah, firman Tuhan sebagai pedoman hidup dan sebagai satu-satunya yang dapat kita percayai, menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia yang berdosa, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah engkau sungguh-sungguh mempercayai firman Tuhan dan percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu? Ya, saya percaya. Oleh karena pernyataan imanmu di hadapan sidang jemaat, saya membaptiskan Anda dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, upacara pembaptisan telah selesai. Sidang jemaat bangkit berdiri. Pendeta Muda Artinus akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Bapa buat karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, terutama untuk saudara kami yang baru memberikan kenyataan imannya di dalam baptisan. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau telah datang ke dalam dunia menjadi manusia sama seperti kami dan mati di atas kayu salib
untuk menebus dosa-dosa kami, umat manusia yang berdosa. Dan barang siapa yang percaya kepada Engkau tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan terima kasih Bapa untuk saudara kami yang hari ini boleh memberi diri, dibaptis sebagai tanda pertobatan dan menjadi lahir baru di dalam Kristus. Kami berdoa Tuhan, kiranya di dalam kuasa Roh Kudus-Mu yang akan terus menuntun mereka, memimpin mereka, mereka semakin bertumbuh di dalam iman dan semakin dewasa di dalam kerohanian mereka dan semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau memberkati mereka dalam perjalanan hidup mereka sampai pada akhirnya Engkau memanggil kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Masih bangkit berdiri, kita akan siapkan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan siapkan hati kita dengan sebuah pujian, Sejauh Timur dari Barat. Mari kita akan siapkan hati pikiran kita. Kita mau tinggalkan hal duniawi kita. Kita mau fokus datang ke hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Sejauh timur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Nyanyikan betapa besar kasih, betapa besar kasih, pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur, berterima kasih. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Nyanyikan dengan penuh hikmat, betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih, pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang, katakan sekali lagi, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku.
kita berdoa. Bapa kami sangat bersyukur bisa masuk hadiran-Mu pagi ini dalam nama Yesus. Sebagai orang berdosa, orang yang tidak punya harapan di luar Engkau, di dalam Yesus. Bapa kami sangat bersyukur Engkau memberi firman-Mu kepada kami, serta Roh-Mu untuk memimpin kami ke dalamnya. Tolonglah Tuhan, berikanlah pengertian, bawalah kami ke dalam hadirat-Mu. Bukalah hati kami, singkapkanlah hati kami untuk menerima firman-Mu yang penuh kuasa. Biarlah kami berjumpa dengan Yesus, kuduskanlah kami dalam kebenaran firman-Mu pagi ini. Kami serahkan waktu ini kepada-Mu dalam nama Yesus. Amin. Nama marga kami dari dulu naik berarti kesatria. Kesatria dulu di Eropa orang yang harus berani, tapi yang penting kalau ada PowerPoint, ada gambaran seorang kesatria dalam baju zirahnya, dan dia ada penopang untuk kepalanya. Ada bagian yang menutupi seluruh tubuhnya sebagai perlindungan. Ini. Dan ada pedang, ada banyak yang merupakan perlengkapan. Demikianlah setiap kita, orang percaya kepada Yesus, perlu perlengkapan rohani supaya kita bisa hidup sebagai orang percaya, serta bisa menjalankan pelayanan. Sebaliknya, tanpa pembekalan itu tidak mungkin kita hidup sebagai orang percaya. Banyak orang Kristen merasa, wah hidup ini mustahil. Saya tidak bisa menghidupkannya, menyatakannya dalam hidup. Betul. Tanpa pembekalan ini, yang kita mau bahas pagi ini dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. 2 Timotius 3 pasal 3, 14 sampai 17. Pembekalan orang yang percaya. Perlengkapan atau pembekalan. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Saya akan membacakannya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jelasnya dalam ayat terakhir itu, ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Memang pasal ini fokusnya sebenarnya kepada seorang hamba Tuhan, yaitu Timotius. Namun jelasnya ini berlaku relevan bagi kita semua, karena kita lihat dalam ayat 15, mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Maka ini relevan
bagi kita semua, baik untuk hidup sebagai orang percaya maupun untuk seperti tema bulan ini, menunaikan tugas pelayanan. Rasul Paulus menulis surat ini kepada Timotius, temannya yang paling dekat, sebagai hamba Tuhan. Dia ditinggalkan di Efesus untuk menjalankan pelayanan di sana. Namun ini jelas relevan bagi kita semua. Namun pertanyaan yang pertama, persis apa adalah pembekalan itu? Cukup jelas. Sebenarnya ayat 15 kata Paulus, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Nah, masa itu kitab suci kebanyakan artinya perjanjian lama. Segala tulisan. Bagi banyak kita, kitab suci itu, perjanjian lama seperti tanah asing. Sulit dimengerti. Haruskah kita mengenal perjanjian lama? Kata Yesus, iya. Karena kata dia sebelum dia terangkat ke surga, setelah dia dibangkitkan dari kematian, kata dia, segala tulisan dalam tulisan Musa, tulisan para nabi, Mazmur mengenai dia. Semuanya mengenai Yesus. Apalagi perjanjian baru yang masih dalam proses ditulis masa Paulus menulis surat ini. Tapi semuanya penting. Baik kitab suci ayat 15 ataupun ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah sama. Sampai kita bisa pegang firman Tuhan yang lengkap. Bagaimana pembekalan ini? Kata Paulus ayat 14, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran itu. Bukan hanya sekali-sekali. Kita sebagai manusia lebih dari daging dan darah. Ada roh. Kita diciptakan menurut gambar Allah. Ada daging, ada darah, ada roh. Darah daging ini kita tahu. Hanya diberi waktu yang terbatas dalam dunia ini, lalu mati. Namun, bagian roh kita akan hidup selama-lamanya. Manusia makhluk rohani, itu lebih penting karena darah daging ini sementara. Apalagi kita yang lebih berumur. Makin diingat, tubuh ini makin dekat ajalnya. Namun kita akan tetap hidup kekal. Dan itu berarti yang kekal jauh lebih penting. Kebutuhan kita rohani jauh lebih penting. Manusia memang harus makan, harus istirahat, harus tidur, harus banyak supaya menjaga kesehatan, supaya hanya bisa hidup. Tetapi apa dikatakan Yesus saat dicobai iblis menjadikan batu supaya batu dijadikan roti supaya dia bisa makan setelah dia puasa 40 hari. Dia kutip dari tulisan Musa. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, Tuhan. Kata Ayub dalam hidupnya, aku tidak menjauh dari perintahnya, aku menyimpan firman-Nya lebih daripada makananku sehari-hari. Dia menghargai makanan rohani jauh lebih dari makanan jasmani. Firman Allah bahan pembekalan kita sehari-hari. Berarti kita tidak bisa hidup tanpa firman Allah. Seluruh isi kitab suci adalah perlengkapan kita. Maka kita tidak lengkap, tidak dibekali kalau kita tidak mengisi jiwa kita dengan firman Allah. Seorang marinir di Amerika dikenal dalam pelatihan awalnya paling keras, disiplinnya tinggi sekali.
12 minggu mereka dilatih secara fisik, mental, dan mereka harus dilatih pakai senjata api. Itu pembekalannya. Firman Allah demikian pula melengkapi kita sebagai orang kepunyaan Allah. Berarti setiap murid Yesus bukan hanya hamba Tuhan. Sejak dari awal melalui kelahiran baru kita, firman Allah berperan. Dan juga dalam pengalaman kita sebagai orang yang sudah percaya. Kata firman, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah. Kita menjadi percaya, menjadi orang selamat, menjadi orang Kristen melalui firman. Kita dijaga, ditopang, dikuatkan oleh firman Allah selama kita percaya sampai Yesus datang atau kita mati. Ada proses. Banyak orang dalam pikirannya pikir, sudah percaya, saya KTP Kristen, saya selamat, tidak akan ke neraka. Salah pikirannya. Kalau kita tidak hidup, tetap berpegang pada kebenaran firman yang membawa hidup. Apakah itu berarti kita bisa hilang keselamatan? Tidak. Tetapi orang yang sungguh percaya tahu kelemahannya, kekurangannya, dia butuh firman Allah setiap hari. Setiap hari, bukan hanya sekali seminggu. Banyak orang hidup tanpa firman Allah setiap hari. Doa Yesus dalam Yohanes 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran itu. Jika kita tidak bisa hidup kalau tidak makan, demikian pula terlebih lagi kita tidak bisa hidup secara rohani kalau kita tidak menerima makanan rohani dari firman Allah. Dalam pelayanan manapun, Bapak Ibu Saudara, firman Allah adalah andalannya, sumber hikmat, itu pembekalan kita, apalagi untuk hidup sebagai orang yang percaya. Itu pembekalan. Yang poin kedua, next, mengapa kitab suci perlu untuk perlengkapan itu? Dalam ayat 15, dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat. Satu kata saja sangat berarti. Yang dapat, itu berarti itu memberi kemampuan. Yang berarti kalau kita tidak menerimanya, kita tidak mampu. Mengapa firman memberi kekuatan? Karena ada kuasa di dalamnya. Karena sifatnya yang luar biasa. Bisa lebih banyak daripada ini. Yang pertama, karena balik satu. Sifatnya yang ilahi. Sifatnya yang ilahi. Bagaimana kita tahu? Ini sungguh-sungguh firman Allah, bukan hanya tulisan manusia. Ayat 15, kitab suci. Bukan kitab biasa. Dan selain itu dalam ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Dalam bahasa aslinya, artinya seperti dihembuskan oleh Allah. Itu mengingat kita akan penciptaan manusia dulu. Ada dua versi, yang pertama manusia yang terakhir diciptakan, lalu penciptaan manusia diulangi dengan lebih detail dalam pasal 2, Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 7, Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Tidak ada makhluk lain penciptaannya seperti manusia, tidak ada. Langsung pribadi Allah menghembuskan nafasnya ke dalam dia. Yang berarti kita harus kenal Allah secara pribadi, tetapi dalam arti yang kita mau
perhatikan pagi ini, berarti sumber hidup hanya dari Allah sendiri. Dan dia menghembuskan sumber hidup itu ke dalam firman-Nya yang kita baca dan bisa renungkan setiap hari. Oleh karena setiap firman dikaruniakan demikian, hasilnya istimewa, luar biasa kuasanya. Orang-orang yang menulisnya dalam bahasanya sendiri, tetapi apa yang ditulisnya sungguh-sungguh firman Allah, bukan perkataan manusia. Dan poin yang kedua, firman itu dapat memberi hikmat dan yang menuntun kita kepada keselamatan. Seperti dalam ayat 15. Kitab suci yang dapat, mampu memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Itulah kebutuhan manusia terutama. Bukan sukses, bukan kebahagiaan duniawi, bukan kesehatan, bukan keamanan. Yang penting kebutuhan kita yang terutama dari rohani dan sumbernya firman Allah dan roh yang tinggal di dalam setiap kita. Sebagai makhluk yang rohani, manusia tubuh dan roh. Hidup ini sementara akan berlalu. Dan hidup rohani melampaui dunia ini. Namun seluruh hidup kita rusak karena apa? Karena dosa. Sehingga ada keberdosaan. Kita lahir di dalam dosa. Yang rusak hati, pikiran, emosi, kehendak seluruh hidup kita. Layak setiap kita dibuang ke dalam neraka. Hidup di bawah murka Allah setiap saat. Dan kita sebagai manusia tidak berdaya untuk keluar dari masalah ini. Maka kata firman, manusia yang berdosa hidup tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Kelam, suram, tanpa pengharapan. Bagaimana kita bisa keluar? Kata firman, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Hasilnya, kata firman lagi, kita yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Esensi hidup kekal ini supaya kita dapat mengenal satu-satunya Allah dan Yesus Kristus Dia utus. Dan hanya melalui firman ini yang diilhamkan Allah, kita boleh mengenal Allah. Dalam pengenalan akan Yesus, seorang pasti akan bertumbuh, akan haus akan firman itu. Haus. Ada yang haus untuk kuasa. Hampir semua kita membawanya. Smartphone. Smartphone tidak begitu smart ya. Karena harus di-charge terus. Berapa lama HP kita bisa berjalan tanpa di-charge lagi? Banyak orang bawa baterai di mana-mana. Dan di mana-mana orang haus. Kenapa kita tidak begitu haus untuk firman? Karena ini membawa hidup, membawa kekuatan. Iman kita, hati kita butuh charge dari firman sebagai sumber makanan rohani. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Firman ini. Dan alasan ketiga karena firman ini memperlengkapi kita untuk setiap perbuatan baik. Ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Hasil orang yang percaya adalah perbuatan baik.
hidup yang terus-menerus ditransformasi oleh kuasa Allah melalui firman dan roh yang tinggal di dalam setiap kita yang percaya. Perbuatan baik bukan dasar untuk menjadi percaya, bukan dasar menjadi Kristen. Semua perbuatan kita busuk di luar kuasa Allah. Firman Tuhan sebaliknya memampukan kita menghasilkan perbuatan baik serta menjalankan, menunaikan tugas pelayanan. Sumber kekuatan untuk keselamatan dan pelayanan adalah kitab suci. Ayat 15 dan ayat 16 segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat besar. 1 Petrus 2 ayat 2, seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu rohani yang murni, supaya olehnya kamu bertumbuh dalam keselamatan. Demikian pula untuk menunaikan tugas pelayanan. Kita perlu firman. Buktinya, ayat 16 ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, itu pelayanan. Untuk menyatakan kesalahan, itu pelayanan. Untuk memperbaiki kelakuan, pelayanan dan pengalaman sebagai orang yang percaya. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman memberi perlengkapan kita perlukan. Next. Bagaimana, poin yang ketiga, bagaimana kitab suci bisa menjadi pembekalan kita? Kata Yesus, tinggallah di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Terus menerus. Akhirnya kita balik kepada ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Kontinu, perlu dibiasakan. Jadi bagian hidup kita sehari-hari. Kalau kita bikin teh, ada gelas, air hangat, daun teh dicelupkan, direndamkan, sedikit waktu, airnya menjadi coklat. Begitulah kita harus direndamkan, harus dicelupkan terus dalam firman. Kata Yesus, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak bisa dapat berbuah dari dirinya sendiri, berarti kita tidak bisa hidup sebagai orang Kristen dalam diri sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, Yesus adalah pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tujuannya supaya kita ditransformasi terus, supaya kita menjadi seperti Yesus, manusia yang sempurna. Selain itu, kita bisa berjumpa dengan Yesus, kekasih kita, gembala jiwa kita. Firman sangat perlu, baik bagi orang hamba Tuhan, pendeta, ataupun orang awam. Kita semua. Hanya melalui firman kita bisa mengenal Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat, penyelamat manusia. Dan firman Allah membekali, memperlengkapi kita. Apa menjadi rencana kita pagi ini? Ini kira-kira selesai khotbah dari firman perikop ini. Apa rencana? Apa menjadi rencana kita? Sudah ada kebiasaan membaca firman, menerima makanan rohani sehari-hari atau jarang? Mari kita buat rencana mulai saat ini. Apa yang kita akan perbuat supaya kita
menaati firman ini. Bisa ada usulan banyak, hanya satu. Pilihlah satu kitab. Bisa salah satu Injil seperti Yohanes. Satu hari baca satu pasal. Bisa boleh baca 5 kali, 10 kali. Kalau susah menangkap maksudnya. Lalu merenungkannya, memikirkannya, berdoa, dan buat rencana apa yang aku harus lakukan dari pasal ini. Satu hal saja, jangan banyak, satu hal saja. Apa perubahan Tuhan mau membuat di dalam kita supaya kita menjadi seperti Yesus? Jika kita buat rencana berarti kita buat janji dengan Tuhan, bukan manusia. Dan mungkin kita harus mengusir sebagian kesibukan, matikan HP atau apa, supaya ada waktu bersama dengan Yesus yang mengasihi jiwa kita. Janganlah kita tetap hidup seolah-olah firman tidak perlu. Itu lebih perlu daripada makanan. Kalau ada halangan pagi, bangun saya lapar. Lapar untuk firman? Tidak salah kalau makan ini dulu. Supaya utamakan apa yang terlebih penting. Ekspektasi Yesus, kita tinggal di dalam Dia. Dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Kiranya kita jadi seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kita bertumbuh dalam keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengaku kelalaian kami dalam mengenai firman-Mu, kesibukan, banyak hal yang mengambil prioritas ini. Namun kami mau perubahan. Kami mau pembekalan Engkau berikan dalam firman-Mu, supaya itu menjadi bagian hidup kami sehari-hari. Berikanlah kami kehausan, hasrat untuk firman-Mu yang kuat. Tolonglah kami buat prioritas, mulai menutup, mengisi seluruh hari-hari kami dengan firman-Mu, sekalipun hanya satu ayat saja. Bapa, tolonglah kami supaya kami diberi pengertian. Tolonglah kami memikirkannya siang dan malam supaya kami hidup oleh firman yang membekali kami, yang memberi kekuatan. Teguhkanlah iman kami melalui firman itu. Lindungilah kami dari yang jahat supaya waktu kami dicobai, kami menolak pencobaan dengan firman yang memberi kuasa. Kiranya hati kami akan makin puas dengan kasih karunia-Mu dalam Yesus Kristus melalui firman-Nya. Dan Bapa kami serahkan doa ini kepadamu dengan syukuran dan percaya Engkau akan mengabulkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur kiranya menjadi rema dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita akan respon kebenaran firman Tuhan dengan sebuah pujian, Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu, telah kulihat kebaikanmu.
kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Setelah kulihat kebaikan-Mu, Setelah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku. Sekali lagi, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tiba saatnya kita akan mengadakan acara perjamuan Tuhan. Kepada petugas waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang ada di dalam ruangan gedung gereja ini, dan jemaat yang berada di rumah, mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya akan membacakan nats Alkitab pagi ini untuk mendasari kita untuk masuk di dalam perjamuan Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari surat 1 Korintus 11. Surat 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Surat 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28. Bunyinya demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 4 poin secara cepat saya akan sampaikan bahwasanya pelaksanaan perjamuan Tuhan yang sekarang kita lakukan adalah sebagai perbuatan yang dilatar belakangi oleh peristiwa pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ya, itu diambil dari Keluaran 12 ayat 13, di mana setiap orang Israel
disuruh mengoleskan darah di setiap pintu rumahnya, sehingga tidak kena kutuk dan tidak kena kematian. Ya, itu latar belakangnya. Yang kedua, perjamuan Tuhan merupakan sebuah lambang kematian Tuhan Yesus, yang barusan kita baca di ayat 26 pasal 11 tadi. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, ya, lambang kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, sebagai peringatan yang diperintahkan oleh Tuhan. Di ayat yang ke-27, jadi ya, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah. Memperingatkan orang-orang yang belum percaya Tuhan bahwa dia tidak akan pernah mendapat pengampunan, keselamatan tanpa pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karenanya maka bagian ini juga memperingatkan kepada setiap kita untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus. Kemudian sebuah penugasan untuk memberitakan kematian, kebangkitan Kristus sampai kedatangannya. Dan yang berikutnya, ini peringatan keras bagi setiap orang yang belum percaya Tuhan dan menerimanya sebagai juru selamat, dia akan mengalami kebinasaan. Oleh karenanya tugas kita, mari kita terus memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus yang membawa pengampunan dan penebusan dosa bagi setiap orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang bertugas, silakan untuk maju ke depan. Dipersilakan. Bagi setiap kita yang sudah percaya Yesus dan dibaptiskan, berdoa, menguji diri, dan silahkan ikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan saat ini. Ketika sudah menerima roti dan anggur, mengambillah sikap secara pribadi, berdoa kepada Tuhan Yesus, memikirkan, mengimani pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi setiap saudara. Mohonlah pengampunan atas segala dosa dan kesalahan, sehingga saudara dan kita sekalian dilayakkan untuk mengikuti perjamuan Tuhan saat ini.
Mari kita angkat roti kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau telah meninggalkan surga datang ke bumi, menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib, dikuburkan, 3 hari bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, menyediakan setiap tempat bagi kami, untuk kami boleh bersamamu di sana. Terima kasih untuk pengorbananmu Bapa. Kami akan makan roti ini dan mengingat tubuhmu yang telah dicabik-cabik oleh karena dosa-dosa kami. Engkau telah memikul dosa kami di atas kayu salib. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Amin. Silakan dimakan. Bapak Ibu sekalian, kita angkat anggur kita, dan mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah namamu Bapa, oleh karena tercurahnya darahmu di atas kayu salib, sehingga segala dosa kami, sekalipun merah seperti kirmiji, telah engkau ganti dan kau sucikan, kau kuduskan, menjadi putih bersih sebagaikan bulu domba. Terpujilah namamu, kami mengucap syukur karena dosa-dosa kami telah diampuni. Biarlah kami boleh hidup kudus di dalam Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan berita kabar baik, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Haleluya. Amin. Silakan diminum Bapak Ibu sekalian. Mari kita akhiri perjamuan kita, jemaat yang di ruangan ini dan juga sidang jemaat yang berada di rumah, kita berdoa sekali lagi. Terpujilah namamu Bapa, karena Engkau telah menganugerahkan keselamatan di dalam diri Yesus, sehingga kami sekarang tidak mengalami keraguan, tapi kami mengalami kepastian di dalam Yesus. Hidup kami telah Engkau jamin, kami Engkau angkat menjadi anak-anak Allah, Engkau berikan warisan kami, kekekalan di dalam kerajaan-Mu di surga. Kami mengucap syukur dan biarlah kami terus memberitakan kematian dan kebangkitan-Mu, menjadikan semangat kami boleh memberitakan kabar baik bagi orang yang belum percaya Engkau. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yang bertugas silakan kembali ke tempat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang sudah dibaptis silakan untuk maju ke depan. Saudara akan menerima kartu pembaptisan dan mendapatkan Alkitab dari gereja ini. Silakan berdiri di belakang. Teresia, ya, Tuhan memberkati. Enggak apa-apa, Mario. Jimmy, ya. Stephen, Tuhan memberkati. Pak Abun, ya. Yunika, Sarah.
Kita akan mendengarkan mereka akan menyatakan ikrar atau janji setelah dibaptiskan. Saya mohon untuk Saudara Jimmy untuk maju ke depan dan mewakili. Silakan membuka, saudara, ada di dalam kartu baptisan. Bisa pinjem mic-nya. Saya yakin dan percaya setelah saya memperoleh pimpinan Roh Kudus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, maka di hadirat Allah dan sidang jemaat ini dengan hikmat dan penuh sukacita saya masuk ke dalam persekutuan sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Sebab itu saya berjanji dengan pertolongan Roh Kudus akan berbakti bersama-sama di dalam Yesus Kristus, berusaha turut memajukan gereja ini dalam pengetahuan, kesucian, dan penghiburan, dan mempertinggi kerohanian, memelihara kebaktian dan upacara-upacara, memelihara tata tertib dan asas-asasnya, dengan ikhlas memberikan persepuluhan dan persembahan, guna penyelenggaraan dan pembiayaan gereja bagi orang-orang yang kekurangan, dan untuk pengabaran Injil kepada seluruh umat manusia di dunia. Saya berjanji untuk memelihara rasa kasih dalam keluarga, mendidik anak-anak dalam kerohanian, memimpin sanak saudara dan sahabat atau kenalan kepada jalan keselamatan, adil dan jujur dalam segala perbuatan, menepati janji setia dalam persekutuan, menjadi teladan yang baik dalam tingkah laku, menghindari celaan-celaan yang tidak patut, menjauhkan diri dari minuman keras, menyalahgunakan obat bius dan perjudian, berusaha untuk mengutamakan kepentingan gereja dan kemajuan kerajaan Juru Selamat. Saya berjanji dalam pernikahan saya dengan sadar akan mematuhi ajaran-ajaran dan nasihat-nasihat Alkitab mengenai pernikahan. Saya berjanji pula bahwa di dalam persekutuan dengan Kristus ini, saya akan membuang adat kebiasaan kepercayaan agama saya yang lama dan menyembah berhala atau jimat-jimat dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Selanjutnya, saya berjanji akan memperhatikan sesama dalam kasih persaudaraan, mengingat di dalam doa, membantu dalam keadaan sakit dan duka, sopan santun dan ramah dalam pergaulan, tidak mudah tersinggung, bersedia untuk berdamai, selalu ingat akan ajaran-ajaran dan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Juru Selamat saya. Lagi pula saya berjanji bila mana saya pindah dari tempat ini, secepat mungkin saya akan menggabungkan diri dengan gereja baptis lain atau gereja Kristen yang seasas, supaya saya dapat memelihara dan mewujudkan perjanjian ini serta asas-asas firman Allah. Terima kasih Saudara Jimmy yang sudah mewakili teman-teman yang lain. Silakan untuk duduk kembali ke tempat. Kita akan melihat warta kita. Bapak Ibu sekalian, ibadah minggu depan tanggal 27 September akan berlangsung secara tatap muka dan live streaming pada jam 9. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Immanuel Ragiono. Next. Kapasitas ruangan sesuai dengan protokol kesehatan di gedung gereja ini adalah 120. Sidang jemaat yang masih belum beribadah, yang masih mengikuti ibadah live streaming, saya menghimbau untuk bisa datang beribadah bersama. Kita ada 2 lantai, kita pakai CCTV atau pakai layar. Jadi baik di lantai pertama maupun di lantai kedua ini.
Sekali lagi saya menghimbau yang masih dan belum beribadah ke gereja, ya, kita mengikuti peraturan protokol kesehatan oleh pemerintah dan Bapak Ibu silahkan untuk hadir ke gereja. Berikutnya, sidang jemaat dapat mengikuti layanan ibadah minggu online melalui akun channel YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Palembang secara live streaming. Persembahan dan persepuluhan sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui persembahan satu keluarga dapat dikumpulkan ke dalam satu amplop dan dapat diserahkan kepada bendahara gereja atau panitia keuangan gereja. Kantor tata usaha gereja buka setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 8 sampai 16. Persembahan dan perpuluhan juga dapat ditransfer ke rekening gereja. Bank BCA nomor rekening ada di layar atas nama Pendeta Immanuel Ragiono atau Lorencia Agnes. Bapak Ibu dipermudah juga di dalam memberikan persembahan, bisa memakai barcode dengan QRIS dan bisa juga melalui GoPay, OVO, Nobu, Dana, SIM Niaga, BCA, Saku, dan lain sebagainya. Marta Gembala, Pendeta Immanuel Ragiono dan seluruh sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang mengucapkan selamat kepada Bapak Riko Marpaung, Ibu Bapak Abun Suwandi, Ibu Uli Arta Naomi Nainggolan, Saudara Stephen Pramana Putra, Saudara Jimmy Lin, Saudara Timotius Aryo Perdana Teja, Saudari Teresia Julianda, dan Saudari Yunike Esara Maranda yang telah mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus dan dibaptiskan pada hari ini, Minggu 20 September 2020. Kiranya semakin bertumbuh di dalam iman dan terus tetap setia melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Panitia Perancang Gereja periode 2020-2022, saya akan membacakan Ketua Pendeta Immanuel Ragiono, Diakon Bejo Theophilus Wiradinonggo, penulis gereja Saudari Lorencia Agnes, Ketua Organisasi Sekolah Minggu Saudari Mariati, Ketua Organisasi Wanita Baptis Indonesia Ibu Yanasari, Ketua Organisasi Persekutuan Pria Baptis Indonesia Bapak Bayu Triwaskito, Ketua Organisasi PKMB Persekutuan Kaum Muda Baptis Indonesia Saudari Esther Eka Pertiwi, Bendahara Gereja Saudari Feni Ndelianto, Wali Gereja Bapak Susanto Halim, Panitia Keanggotaan Ibu Christine Kurniani, Panitia PAI Pendeta Muda Artinus Telaumbanua, Ketua Panitia Keuangan Saudari Heni Yuliana, Ketua Panitia Acara Saudara Alvarius Robi Baptista, Ketua Panitia Musik Saudara Yusak Triwibowo, dan Ketua Panitia Sosial Ibu Emina, Ketua Panitia Inventaris Bapak Logimaso J. Pedro Sinaga, kemudian Ketua Panitia Personalia Bapak Haidi Sohar. Demikianlah susunan ataupun pengurus Panitia Perancang periode 2020-2022. Selamat menjalankan panggilan pelayanan dan Tuhan memberkati. Warta selanjutnya, planning. Mohon dukungan doa seluruh sidang jemaat GBIP untuk pelantikan pengurus Panitia Perancang Gereja periode 2020-2022 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu depan, tanggal 20 September 2020. Next. Mengingat penyebaran COVID-19 masih cukup tinggi, maka seluruh sidang jemaat terus selalu mentaati peraturan pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker ketika keluar rumah.
dan saat juga berada di dalam ruangan ini. Doa serentak masih terus berjalan setiap malam. Kita memberikan kesempatan kepada seluruh sidang jemaat untuk berdoa bersama, membangun mezbah doa, dan pokok-pokok doa telah dipersiapkan oleh tim doa Gereja Baptis Indonesia dan akan di-share ke grup masing-masing. Pada kesempatan kali ini sebagai gembala sidang dan seluruh sidang jemaat mengucapkan selamat berulang tahun Bapak Agustinus Charles Handawi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berulang tahun Ibu Maria Lestari, kiranya Tuhan menyertai. Dan selamat berulang tahun untuk Bapak David Suciadi, panjang umur selalu Pak. Selamat berulang tahun untuk Bapak Yohanes Abdullah Johari, panjang umur dan tetap sehat. Selamat berulang tahun Ibu Ruth Yuliani, Tuhan memberkati. Selamat berulang tahun Saudara Yakobus Albert Kurniawan, keyboard kita yang luar biasa. Tuhan memberkati Albert. Dan juga Ibu Ruth Angelin, saya mengucapkan selamat berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat, kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan mari kita angkat pujian kita. Sebelum nanti doa berkat dan doa syafaat. Saya akan memulai memimpin doa syafaat dan doa berkat terlebih dahulu, baru kita lanjutkan pujian terakhir. Kita tunduk kepala. Bapak, kami mengucap syukur karena pelaksanaan upacara pembaptisan dan perjamuan Tuhan berjalan dengan pimpinan Roh Kudus. Kami juga mengucap syukur karena kami boleh mendengar kebenaran firman Allah, memotivasi untuk kami tetap setia, tekun membaca kebenaran firman-Mu, kembali kepada firman Tuhan. Kami doakan bangsa negara kami yang saat sekarang terus mengalami permasalahan berkenaan dengan menghadapi COVID-19. Bapak, kami rindu supaya tidak terus terjadi peningkatan klaster orang-orang yang terpapar. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati Dinas Kesehatan, Menteri Kesehatan dan seluruh jajarannya untuk mengantisipasi penyebaran COVID tersebut, dan kami sebagai rakyat, kami sebagai penduduk boleh mentaati peraturan pemerintah yang telah ditetapkan untuk memakai dan menjaga melalui protokol kesehatan yang ada. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, biarlah mereka juga terus diberkati Tuhan, panjang umur selalu dan sehat, tetap setia di dalam pelayanan. Akhirnya Bapa, sebentar lagi kami akan meninggalkan ruangan ini untuk kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Berkatilah setiap jemaat-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, dan kami boleh beraktivitas seperti sedia kala, tetap diberkati, dilindungi, dan ditopang Tuhan selama keberadaan kami menjalankan aktivitas. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pikiran, perasaan, dan hatimu. Pulanglah dengan damai sejahtera, jalanilah kehidupanmu dengan takut akan Tuhan. Biarlah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan, penyertaan, perlindungan, pimpinan Roh Kudus menyertaimu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin.
silakan duduk dan bersaat teduh. Bagi jemaat yang di rumah, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.